Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإخواني في الدين, jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati, dan hanyalah pada hari kiamat akan disempurnakan pembalasan terhadap amalan-amalan kalian. Maka barang siapa yang dibebaskan dari api neraka
dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang beruntung. Dialah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Jemaah sekalian, marilah kita perhatikan ayat yang mulia ini. Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita 4 pelajaran penting yang hendaklah kita ingat selalu. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang pertama, Allah ingatkan setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Setiap kita, dan bahkan telah kita yakini bersama, akan pergi meninggalkan kehidupan dunia ini. Oleh karena itu Allah juga menamakan kematian itu sebagai keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Sampai datang kepadamu sesuatu yang kamu yakini, yaitu kematian. Dan Nabi SAW mengingatkan kita ketika beliau ditanya, wa ayyul mu'minina akyas, wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Siapa muslim yang paling pintar? Siapa manusia yang paling pandai? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal akyas. Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Jadi jemaah sekalian, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk banyak mengingat mati. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan dunia ini, yaitu kematian. Beliau ingatkan kita, kematian adalah pemutus segala kenikmatan dunia, agar kita selalu mengingat semua kenikmatan dunia, kemewahan dan kekayaan dunia yang kita miliki hari ini akan terputus dengan kematian kita. Tidak ada yang bisa kita bawa sampai ke akhirat. Oleh karena itu, orang yang cerdas, kata Nabi SAW, bukan sekedar ingat mati, tapi melakukan persiapan. Bekal-bekal apa yang hendak dia bawa setelah mati. Inilah orang yang paling cerdas, yang selalu ingat mati. Kemudian yang kedua, Allah ingatkan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kelak pada hari kiamat akan disempurnakan pembalasan terhadap semua amalan kalian. Jadi jemaah sekalian, kematian itu bukanlah akhir. Makanya termasuk kesalahan besar kalau kita mengatakan ketika ada orang yang wafat lalu kita katakan beliau telah kembali ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Itu kesalahan besar. Kematian itu justru adalah pintu gerbang untuk memasuki kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang tidak ada lagi kematian setelahnya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, waman lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu min." Sesungguhnya kuburan itu adalah persinggahan yang pertama dalam perjalanan di negeri akhirat. Jadi ketika kita mati berpisah dengan hidup ini, kemudian masuk ke alam kubur, itu kita baru memasuki persinggahan yang pertama. Bagaimana bisa dikatakan yang terakhir? Dan juga jemaah sekalian, bagaimana bisa kita mengatakan dia sudah beristirahat dalam damai? Kita nggak tahu, itu perkara gaib. Justru bisa jadi orang yang masuk ke kuburan, dia baru saja menghadapi
siksaan yang sangat dahsyat, bukan istirahat, tetapi menghadapi kesusahan yang jauh lebih dahsyat daripada kehidupan di dunia. Makanya Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang selamat di kubur, maka perjalanan berikutnya semakin mudah. Barang siapa yang di kuburnya tidak selamat, perjalanan berikutnya semakin berat. Siapa bilang dia sudah pergi ke tempat peristirahatannya yang terakhir? Dari mana kita tahu dia beristirahat? Itu perkara gaib, hanya Allah yang tahu. Kita nggak bisa memastikan. Tapi kalau dia seorang muslim, kita berharap cemas. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosanya. Orang yang kafir kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak mungkin dia selamat. Karena untuk bisa selamat di alam kubur, dia harus bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Man Rabbuka? Siapa Rabbmu? Jawaban yang benar, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Dialah Tuhanku yang aku sembah. Kalau dia tidak menyembah Allah, bagaimana mungkin dia bisa jawab? Kalau dia menyembah patung-patung, berhala-berhala, manusia, menyembah seorang nabi, bagaimana mungkin dia bisa jawab? Nggak mungkin, jamaah sekalian. Pertanyaan kedua, wa ma dinuka? Apa agamamu? Jawaban yang benar, dinil Islam, agamaku Islam. Kalau dia bukan seorang muslim, bagaimana dia bisa menjawab? Tidak mungkin, jamaah sekalian. Hanya orang muslim yang bisa menjawab. Orang muslim yang benar-benar mengerti agamanya dan di dunia dia amalkan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, waman nabiyuk? Siapa nabimu? Jawaban yang benar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia bukan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin dia bisa jawab? Jadi sungguh aneh kalau orang kafir mati lalu kita katakan dia sudah kembali ke tempat peristirahatannya yang terakhir, atau RIP, rest in peace, beristirahat dalam damai. Justru ketika orang kafir itu masuk ke alam kubur, dia akan menerima siksaan, penderitaan yang jauh lebih dahsyat daripada yang pernah dia dapatkan ketika di kehidupan dunia ini. Maka Nabi SAW mengingatkan kita, jemaah sekalian, faman naja minhu fama ba'dahu aisaru min. Siapa yang selamat di alam kubur, perjalanan berikutnya semakin mudah. Waman lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu min. Siapa yang tidak selamat di alam kubur, perjalanan berikutnya semakin berat. Maka jemaah sekalian, ini yang kedua yang harus kita ingat. Akan ada pembalasan. Pembalasan di alam kubur, pembalasan di hari kebangkitan, kemudian puncak pembalasan surga atau neraka. Oleh karena itu, hidup kita ini harus selalu kita ingat, bukan kebahagiaan dunia ini yang harus kita utamakan. Hendaklah kita utamakan kebahagiaan di akhirat. Makanya yang pelajaran yang ketiga, Allah mengatakan tentang hakikat kesuksesan kita, tentang kebahagiaan yang sejati. Siapa itu orang sukses sebenarnya? Siapa orang yang beruntung yang hakiki? Kata Allah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa yang diselamatkan Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang beruntung. Dialah orang yang sukses. Inilah jemaah sekalian, kesuksesan yang sebenarnya. Jangan kita mengira di dunia ini kita sudah sukses. Sukses sebenarnya kalau kita sudah berhasil menapakkan kaki kita di surga. Kalau kita sudah diselamatkan oleh Allah dari api neraka, itulah namanya kesuksesan. Jemaah sekalian, Nabi SAW menggambarkan kepada kita bagaimana kenikmatan surga dan dahsyatnya api neraka. Beliau menceritakan, kelak di hari kiamat akan didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Mungkin dia orang yang paling kaya raya, atau orang yang paling berkuasa. Sayangnya dia termasuk penghuni neraka. Maka
Dia dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Seluruh makhluk menyaksikan orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Lalu dia dicelup di neraka dengan satu celupan. Sebelum nanti dimasukkan ke neraka untuk selama-lamanya, dicelup dulu dengan satu celupan agar diperlihatkan kepada seluruh manusia ketika itu. Dimasukkan sebentar ke neraka, kemudian dikeluarkan kembali untuk ditanyakan, wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan nikmatnya hidup dan kebaikan hidup ketika di dunia? Apa jawabannya jemaah sekalian? La wallahi ya Rabb, tidak demi Allah wahai Rabbku, aku tidak pernah merasakan nikmatnya, indahnya hidup ketika di dunia. Padahal dia orang yang paling nikmat ketika di dunia. Kenapa dia menjawab tidak pernah merasakan nikmat di dunia? Karena sekejap berada di neraka bisa membuat dia lupa semua kenikmatan yang pernah dia rasakan. Jadi jemaah sekalian, neraka itu bukan hanya azab fisik, tapi juga azab psikis. Sekejap berada di neraka membuat dia lupa semua kenikmatan dunia yang pernah dia rasakan. Sebaliknya, kata Nabi SAW, orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia, tetapi dia sabar, dia tetap beribadah kepada Allah, dia tetap berpegang teguh dengan keimanan, maka dia pun menjadi penghuni surga. Dia yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia, dan dia penghuni surga. Dipanggil dia di hadapan seluruh makhluk, kemudian dimasukkan ke surga sebentar, lalu dikeluarkan kembali untuk ditanyakan, wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan kesengsaraan atau penderitaan hidup ketika di dunia? Dia pun menjawab dengan jawaban yang sama, la wallahi ya Rabb, tidak demi Allah wahai Rabb, aku tidak pernah susah hidup di dunia, aku tidak pernah menderita di dunia. Lihatlah jemaah sekalian, sekejap berada di surga sanggup membuat dia lupa seluruh penderitaan dunia. Jadi segala kenikmatan dunia ini jemaah sekalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Dan semua penderitaan dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan di akhirat. Oleh karena itu pelajaran yang keempat, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Harta kita, keluarga kita, para teman yang mendukung kita, sahabat-sahabat, koneksi yang banyak, jabatan kita, rumah mewah kita, mobil mewah kita, itu semuanya adalah kesenangan yang menipu. Maksudnya apa jemaah sekalian? Allah mengingatkan kita, jangan sampai kita tertipu dengan nikmatnya hidup di dunia ini, lalu kita lupa tujuan hidup kita. Lalu kita lupa kenikmatan yang sebenarnya yang harus kita kejar, yaitu nikmat di akhirat, nikmat di surga. Jangan sampai kita tertipu demi mengejar kehidupan dunia ini, lalu kita korbankan kehidupan akhirat kita. Itulah sebabnya jemaah sekalian, Nabi SAW mengatakan, orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar adalah yang paling banyak mengingat mati. Tapi bukan hanya mengingat mati, tapi juga kata Nabi SAW, paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Jadi orang cerdas itu bukan orang yang memikirkan masa depannya 30-40 tahun yang akan datang. Orang cerdas yang sebenarnya yang memikirkan masa depannya di alam kubur, yang memikirkan masa depannya di hari kebangkitan, mungkin 1000 tahun yang akan datang, 1.000.000 tahun yang akan datang di kehidupan yang kekal abadi. Itulah jemaah sekalian kecerdasan yang sebenarnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd.
Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan. Ketahuilah, bekal terbaik yang hendaklah kita persiapkan untuk kehidupan kita setelah mati adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, yaitu meyakini hanya Allah satu-satunya yang berhak kita sembah, meyakini hanya Allah satu-satunya Rabb kita yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur seluruh makhluk. Meyakini hanya Allah, dialah yang maha tinggi lagi maha besar, maka hanya dia yang berhak kita sembah. Dan semua yang disembah selain Allah adalah batil, tidak benar. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-62 Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir." Dialah Allah, sesembahan yang benar, dan semua yang mereka sembah selain Dia, yang mereka anggap Tuhan selain Allah, adalah batil. Batil itu artinya salah, tidak benar. Dan bahwasanya Allah, dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Hanya Allah yang maha tinggi, hanya Allah yang maha besar. Semua selain Allah itu rendah, semua selain Allah itu kecil. Maka hanya Dia yang pantas kita sembah. Maka hendaklah kita murnikan semua amal ibadah kita hanya untuk Allah, dan menjauhi dosa syirik, dosa mempersekutukan Allah, menduakan Allah, atau menyembah kepada selain Allah, atau meyakini ada Tuhan selain Allah, atau meyakini ada yang mengatur, menguasai alam ini selain Allah, atau meyakini ada yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya dosa syirik. Dosa yang paling besar, yang paling Allah murkai. Apabila kita murnikan keimanan kita dari segala macam dosa kesyirikan ini, maka kita akan mendapatkan jaminan keselamatan dari azab Allah di hari kebangkitan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada kita tentang hak Allah dan hak hamba. Kata Nabi SAW, Allah memiliki hak, hamba juga punya hak. Apa hak Allah, jemaah sekalian? Beliau bersabda, "Haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah atas para hamba, hak Allah untuk seluruh makhluk, mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah jemaah sekalian, hak Allah atas kita. Oleh karena itu, hamba yang beribadah kepada selain Allah, hamba yang berbuat dosa kesyirikan, adalah hamba yang tidak menunaikan hak Allah. Maka jemaah sekalian, hadis ini memberi pelajaran penting bagi kita. Apabila disembah itu adalah hak Allah, dan tidak diduakan, tidak dipersekutukan, itu adalah hak Allah. Kalau begitu, kita sebagai hamba tidak punya pilihan lain kecuali menyembah hanya kepada Allah. Kita tidak diberikan hak oleh Allah untuk menyembah selain Allah. Jadi kalau ada orang yang berkeyakinan manusia itu suka-suka dia saja, bebas merdeka, memilih siapa yang hendak dia sembah, ini adalah keyakinan kufur. Karena kalau orang memilih sesembahan selain Allah, berarti dia nggak menunaikan hak Allah dong. Jemaah sekalian, jangankan hak Allah, hak orang tua kita saja, kita nggak punya pilihan kecuali harus menunaikan. Setiap anak wajib berbakti kepada orang tua, apalagi hak Allah. Jadi hamba tidak punya pilihan kecuali menyembah hanya kepada Allah. Tidak boleh dia memilih Tuhan yang lain. Oleh karena itu, hamba yang memilih Tuhan yang lain menjadi hamba yang paling dimurkai oleh Allah, dan menjadi hamba yang paling hina di mata Allah. Perhatikanlah jemaah sekalian, dahsyatnya kemurkaan Allah ketika hamba
memilih Tuhan yang lain, ketika hamba memilih agama yang lain, agama yang mengajarkan kepadanya peribadahan kepada selain Allah. Dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6 Allah menegaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa itu orang kafir? Kata Allah, mereka dari dua golongan. Yang pertama golongan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Mereka disebut ahlul kitab karena dulu Allah pernah turunkan kepada mereka kitab Taurat dan Injil yang mengajak mereka beribadah kepada Allah, lalu mereka rubah-rubah kitab itu sehingga mereka menjadi menyembah kepada selain Allah. Kemudian golongan yang kedua adalah al-musyrikin. Setiap orang yang menyembah kepada selain Allah atau tidak menyembah kepada Allah sama sekali, atau dia menyembah kepada Allah tapi dia juga menyembah kepada selain Allah, itulah orang-orang musyrik. Perhatikanlah jemaah sekalian, bagaimana dahsyatnya kemurkaan Allah kepada mereka. Kata Allah, tempat mereka di neraka Jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ketahuilah, seburuk-buruknya seorang muslim, mungkin dosanya banyak, tapi dia tidak berbuat syirik, dia tidak menyembah kepada selain Allah, dia tidak membenarkan agama selain Islam, masih ada harapan dia mendapatkan ampunan. Kalaupun dia tidak diampuni, Allah masukkan dia ke neraka, dia tidak kekal selama-lamanya. Itulah jemaah sekalian, seburuk-buruknya seorang muslim tetap saja masih lebih baik daripada orang kafir. Andai orang muslim ini masuk ke neraka, tidak kekal di dalam neraka, karena Allah kabarkan kepada kita, yang kekal di neraka hanyalah orang-orang kafir. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk, sehina-hinanya makhluk, karena mereka melakukan dosa terbesar, menyembah kepada selain Allah, mengikuti agama yang mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Jadi jemaah sekalian, kita nggak punya hak untuk memilih agama selain Islam, karena selain Islam akan mengajarkan kepada kita peribadahan kepada selain Allah. Berarti nggak mungkin kita menunaikan hak Allah kalau kita memilih agama selain Islam. Maka inilah hak Allah, disembah dan tidak dipersekutukan. Lalu jemaah sekalian, apa hak kita kalau begitu? Kata Nabi SAW, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah jemaah sekalian, hak kita sebagai hamba, yaitu jaminan keselamatan dari azab Allah apabila kita tidak menyembah kepada selain Allah. Apabila kita tidak menuhankan selain Allah, maka Allah berikan kepada kita jaminan keselamatan dari azabnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, Nabi SAW mengabarkan kepada kita, inilah modal terbesar untuk mendapatkan ampunan Allah. Kita semua menyadari kita ini banyak dosa. Bagaimana agar kita bisa menggapai ampunan Allah? Maka nomor satu jemaah sekalian, perbaiki tauhid kita, bersihkan keimanan kita dari kotoran-kotoran syirik dan noda-noda kekafiran. Karena dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang menghadapku membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun, niscaya aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Perhatikanlah jemaah sekalian, hadis yang mulia ini. Ini syarat utama mendapatkan ampunan. Jauhi semua dosa syirik.
Walaupun dosa kita banyak seisi bumi, asalkan itu bukan dosa syirik, masih mungkin diampuni oleh Allah, asalkan kita menjauhi dosa syirik. Sebagai penutup jemaah sekalian, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah bersih dari dosa syirik? Apakah kita sudah selamat dari dosa syirik? Jangan-jangan setiap hari kita masih berbuat dosa syirik. Maka ketahuilah jemaah sekalian, kita nggak akan bisa menjawab pertanyaan ini sampai kita mendalami atau belajar ilmu agama, agar kita tahu mana itu syirik, apa itu dosa syirik. Kalau kita nggak belajar, bagaimana caranya kita tahu? Seperti jemaah sekalian, ada orang yang mengira hartanya bersih halal. Dia katakan, saya tidak lagi makan riba. Ternyata setiap bulan dia ambil bunga bank. Karena dia nggak ngerti, bunga bank itu riba berdasarkan kesepakatan ulama ahli fikih. Karena dia nggak tahu. Begitu pula syirik. Kalau kita nggak ngerti apa saja dosa syirik itu, mungkin kita masih berbuat dosa syirik tanpa kita sadari. Sedikit contoh jamaah sekalian, termasuk syirik. Orang yang meyakini di tempat tertentu, di pantai misalkan, atau di gunung tertentu, ada penguasa selain Allah. Ada yang mengatur di situ selain Allah. Bahkan tidak jarang yang mereka anggap penguasa itu sebenarnya justru setannya di situ, yang menakut-nakuti mereka. Bahkan jemaah sekalian, mereka pun membuat upacara sesajen untuk menghormati katanya penguasa atau penunggu di tempat itu, mendekatkan diri kepadanya. Mereka pun bermohon, berdoa kepadanya, berharap kepadanya. Ini semuanya adalah syirik jemaah sekalian. Ada pula yang menyembelih hewan untuk persembahan kepadanya, itu juga syirik. Kenapa syirik? Karena menyembelih itu ibadah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka siapa yang menyembelih untuk selain Allah, dia telah berbuat syirik. Ada pula yang masih meyakini ada kubur-kubur keramat. Jemaah sekalian, tidak ada ajaran Islam kuburan keramat. Maksudnya kuburan keramat tempat kita berdoa kepada Allah. Kalau berdoa di situ lebih dikabulkan, tidak ada. Itu bukan ajaran Islam. Tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun yang mengajarkan kita seperti itu. Apalagi yang datang ke kuburan yang mereka anggap keramat itu, mereka bukan hanya berdoa kepada Allah, tidak sedikit mereka sudah berdoa kepada penghuni kubur itu. Maka itu syirik. Kenapa syirik? Karena doa itu ibadah. Nabi Muhammad SAW menegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka siapa yang berdoa kepada selain Allah, kepada makhluk siapapun, dia telah berbuat syirik. Dan jemaah sekalian, Nabi SAW tidak pernah sekalipun mengajarkan kepada kita cara berdoa dengan cara berdoa kepada orang soleh. Nanti orang soleh itu yang kabulkan doa kita, atau dia yang teruskan kepada Allah. Tidak ada. Dan sahabat-sahabat Nabi, murid-murid beliau tidak pernah mempraktekkan cara berdoa seperti itu. Itu cara-cara yang baru yang Nabi SAW tidak pernah ajarkan. Dan bahkan itu syirik, karena doa itu ibadah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Masih ada pula yang percaya ada orang tahu perkara gaib. Padahal Allah tegaskan surat An-Naml ayat ke-65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada satu makhluk pun di langit maupun di bumi yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Jangankan di bumi, makhluk di langit, para malaikat tidak tahu perkara gaib. Kok bisa-bisanya kita dibodoh-bodohi? Katanya dia anak indigo. Katanya dia punya indera keenam. Katanya dia sudah jadi wali, sudah sampai tingkat hakikat ma'rifat. Itu semuanya adalah pembodohan terhadap umat. Allah mengatakan, tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Para nabi pun tidak tahu, kecuali Allah berikan wahyu. Dan Allah hanya berikan wahyu tentang perkara gaib kepada para nabi. Selain nabi mengaku tahu perkara gaib, itu adalah pendusta besar. Perhatikanlah jemaah sekalian, surat Al-Jin ayat ke-26. Allah menegaskan, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang maha tahu perkara gaib, Allah hanya tampakkan perkara gaib tersebut
kepada para rasul yang Allah ridhoi, Allah tidak tampakkan kepada seorang pun. Jadi kalau ada yang mengaku tahu perkara gaib, dua kemungkinan. Dia seorang nabi atau dia pendusta, itu saja. Allah menegaskan hanya para nabi yang Allah beritahukan sebagian kecil saja tentang perkara gaib itu. Selain para nabi tidak. Dan jamaah sekalian, dalam Islam yang ngaku-ngaku tahu perkara gaib, yang sok tahu isi hati orang, yang bisa meramal masa depan, itu namanya dukun. Walaupun di kampung dipanggil kiai, dipanggil ustadz, dipanggil wali, dianggap punya indera keenam, anak indigo, itu semuanya adalah kebohongan. Dia sebenarnya adalah dukun. Ini termasuk syirik jemaah sekalian. Mempercayai para dukun, apalagi sampai minta jasa mereka untuk menyihir orang, untuk mengiring santet, guna-guna, doti-doti. Ini termasuk syirik. Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Nabi Sulaiman tidak kafir karena Nabi Sulaiman tidak berbuat sihir. Yang kafir itu adalah setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Kenapa jemaah sekalian? Ada orang bisa menyakiti orang lain dari jarak jauh, itu karena dibantu setannya. Kenapa dia bisa menyakiti orang dari jarak jauh? Kenapa kita nggak tahu? Tiba-tiba orang ini sakit, entah siapa yang menyakiti. Itu dikirim oleh para tukang sihir, dan tukang sihir itu dibantu oleh setannya. Bagaimana supaya dia dibantu oleh setannya? Dia harus menyembah setannya. Dia harus melakukan apa yang disuruh oleh setannya tersebut. Dia harus berbuat dosa-dosa, kesyirikan dan kekafiran kepada Allah. Begitu pula jemaah sekalian, mempercayai benda-benda, mempercayai jimat-jimat, jimat penglaris, jimat pelindung, dan apapun jimat-jimat, benda-benda yang dipercayai itu adalah syirik. Nabi SAW mengatakan, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa menggunakan jimat, dia telah berbuat syirik. Juga mempercayai ada hari baik, hari buruk, angka baik, angka buruk, angka sial. Ini semua adalah syirik. Nabi SAW menegaskan, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Jemaah sekalian, ini hanya sedikit contoh. Masih banyak lagi contoh-contoh kesyirikan yang mungkin tersebar di sekitar kita, atau bahkan di keluarga kita, bahkan pada diri kita. Harus kita pelajari, harus kita bersihkan diri kita dari dosa-dosa syirik tersebut, agar kita selamat dari azab Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.